kalau ada perintah yang berulang. Oke, berarti saya minta komputer untuk melakukan hal yang sama gitu ya, berkali-kali gitu ya. Apakah hanya Iya, Bu. kalau apakah hanya kalau saya melakukan hal yang sama persis saja saya bisa pakai loop? Hal yang sama persis itu misalnya mencetak hello world 10 kali. Nah, itu kan sama persis tuh ya kan? Hello world, hello world, hello world, hello world, hello world. Apakah hanya kalau melakukan hal yang sama persis saja atau bisa yang lainnya juga? Bisa yang lainnya juga, Bu. Kalau apa? Tapi tetap harus ada Misalkan, syaratnya kan? Misalkan, iya pakai pakai kondisi, Bu. betul. Saya kan kalau mencetak hello world sebanyak 10 kali juga pakai kondisi kan ya. Kondisi selama dia hitungannya masih 10 kali. Tapi selain misalnya selain mengerjakan hal yang sama persis, saya juga bisa pakai loop untuk mengerjakan apa? Mengerjakan hal apa? Enggak harus sama persis, Bu. Yang penting apa? Mencari nilai, cari suatu Belum tentu mencari nilai. Kan saya bisa aja ngeprint doang, kan nggak nyari nilai bisa juga ya. Kayak tadi mencetak hello world 10 kali kan, itu saya nggak nyari nilai ya, tapi saya cuma mencetak hal yang sama persis berkali-kali. Nah, kan tapi ternyata loop itu nggak harus yang sama persis kan? Yang harus sama apanya kalau loop? Kalau nyetak misalnya angka 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa nggak pakai loop? Bisa, Bu, menggunakan iterasi. Bisa kan? Bisa kan? Nah, berarti kenapa? Misalnya ya kalau manusia kan ya lebih pinter lah ya, Jadi kalau misalnya disuruh coba dong cetak misalnya pokoknya harus ada angka 1 sampai 5. Terus kita nulisnya gini, 3, terus 2, terus misalnya udah gitu 5 gitu misalnya, terus 1 gitu. Terus misalnya 2-nya di sini, 2 udah ada, 1, 2, 3, berapa yang belum? 4 misalnya, 4 gitu. Saya nyetaknya tuh 4, terus 3, terus 2, terus 5, terus 1. Tuh kan, bisa kan ada semua nih angkanya. Nah, kalau komputer disuruh mencetak kayak begini, itu dia bisa nggak pakai loop? Nih, 4, 3, 2, 5, 1 tuh dia bisa nggak pakai loop? enggak, Bu. Nggak bisa kan? Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 bisa nggak dia pakai loop? Bisa, Bu. Bisa. Berarti apanya yang harus sama? Harus ada apanya dia Polanya. baru bisa. Apanya? Polanya, Bu. Tuh, polanya gitu ya. Jadi syaratnya kita bisa pakai loop itu kalau polanya sama gitu. Nggak harus sama persis, yang penting ada polanya gitu. Jadi kan sebenarnya ini nih dia mencetak sesuatu yang sama terus gitu. Walaupun yang dicetaknya nggak sama, tapi sebenarnya dia tuh mencetak sesuatu yang punya pola sama. Artinya saya nyetak 1, terus ditambah 1, dicetak lagi, ditambah 1, dicetak lagi, ditambah gitu kayak ada polanya gitu. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, kapan kita pakai loop kalau kita melihat bahwa problem kita ini punya pola yang sama gitu. Oh, karena pola yang sama maka saya bisa pakai loop. Nah, itu kan kalau kita sebatas ada problem, kemudian kita jadi problem solver, kemudian keluar tuh algoritmanya gitu. Nah, sekarang di AA ini ada satu step tambahan lagi. Setelah kita bilang, oh ini algoritmanya udah jadi gitu. Tadi kan problemnya udah, ini algoritmanya begini gitu untuk menyelesaikan problem tersebut. Step selanjutnya adalah orang lain kan yang dikasih algoritmanya kalian belum tentu percaya, emang bener tuh jalan gitu. Emang bener tuh serius tuh jalan gitu. Jadi makanya ada proses selanjutnya yaitu membuktikan bahwa memang algoritma itu benar gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa algoritma itu benar, salah satu yang paling sulit dilihat kebenarannya itu adalah loop. Kenapa? Kalau misalnya sequence aja ya, misalnya kayak A sama dengan ya A itulah misalnya swap gitu ya. Berarti saya punya A sama B, misalnya saya pertama kali temporernya ditaruh di A, terus udah gitu isi apa karena A-nya sekarang sudah apa ya sudah tersimpan nilainya, maka si A-nya boleh saya obrak-abrik kan, saya masukkan nilai B gitu. Nanti si B-nya saya masukkan temporary gitu ya. Kan hanya ada 3 step dan jelas gitu kalau runtutan. Ini saya bisa cek, ini saya bisa cek, ini saya bisa cek gitu. Jadi saya tidak perlu loop invariant. Ini saya bisa pakai apa adalah ya caranya untuk membuktikan bahwa memang ini benar menukar isi variabel A dengan B gitu. Karena kelihatan jelas. Sementara kalau loop, misalnya ini aja gitu ya.
Saya start dari 1, ini kan berarti jelas ya 1, 2, 3 aksi yang dilakukan. Terus udah gitu saya loop misalnya while let's say sampai 5 aja ya. I-nya itu harus tidak boleh lebih dari berapa 5 gitu ya. Maka apa yang saya lakukan? Oh, saya cetak aja, saya cetak I-nya gitu ya. Saya cetak I-nya misalnya. Kemudian I-nya saya increment. Nah, ini saya harus bisa membuktikan bahwa memang benar algoritma yang saya tulis ini memang benar mencetak 1, 2, 3, 4, 5 gitu, menyelesaikan problem yang ada. Nah, kalau while ini kan kelihatannya cuma 1, 2, 3, 4 baris kan ya. Kelihatannya cuma 4 baris. Padahal sebenarnya kan dia bukan 4 baris yang dikerjakan kodenya. Karena dia kan muter kan. Ya, jadi kan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, sampai 5 kali gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang dikerjakan tuh bukan hanya 1, 2, 3, 4. Makanya dia susah dilihat. Susah kita harus punya mekanisme tertentu untuk membuktikan bahwa setiap iterasi yang dia lakukan itu pasti benar gitu. Ya. Ini kan kalau 5 masih bisa gitu ya pakai cara sama kayak ini. Tapi kalau misalnya 500 kan nggak mungkin kalian nyobain satu-satu. Ini 1, oke, dipotret gitu. Ini iterasi pertama benar, iterasi kedua benar, iterasi ketiga benar, dan seterusnya sampai iterasi ke 500. Gempor juga gitu ya. Iya kalau 500, kalau 1 juta gimana gitu ya. Makanya kita butuh satu mekanisme untuk satu tool ya untuk membuktikan salah satunya adalah iterasi gitu. Karena nanti ada lagi sebenarnya untungnya di AA nggak diajarin ya. Ada lagi bagaimana caranya kita membuktikan kalau algoritmanya rekursif misalnya. Rekursif juga nggak kelihatan deh. Kelihatannya cuma 2 baris gitu. Padahal dia bisa muter misalnya Fibonacci gitu. Kan cuma 2 baris doang itu algoritmanya kalau pakai rekursif. Sebenarnya yang dia lakukan tuh berbaris-baris gitu ya. Kalau Fibonacci 10 misalnya, yang dia lakukan banyak sekali gitu. Nah, itu bagaimana cara membuktikan bahwa memang 2 baris itu memang benar gitu. Nah, karena kita pakainya loop yang di sini untungnya masih loop gitu ya. Maka kita butuh satu tool. Nah, itu yang dikenalkan salah satunya namanya induksi sebenarnya ya. Pembuktian pakai induksi itu kan ya. Nah, toolnya induksi bagaimana caranya membuktikan dengan menggunakan induksi itu salah satu toolnya adalah yang harus kita cari namanya loop invariant. Ada kata loop, ada kata invariant. Invariant itu adalah negasi dari varian. Varian itu kan variasi ya. Kalau invariant itu sesuatu yang tetap gitu. Yang tidak berubah, yang selalu itu. Jadi sebenarnya ini adalah kalian tuh kalau lihat algoritma harus berusaha memotret apa sih yang tidak berubah di loop itu. Artinya apa? Pola apa sih yang ada di loop itu gitu. Polanya pasti harus selalu sama gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Pak Jimmy yang ngajar gitu ya di S2 ini itu gayanya itu lebih ke algoritmik, jadi nggak terlalu matematika kayak S1 ya. Kalau kalian dari S1 tell you gitu ya, kalian harusnya pernah dapat mata kuliah yang namanya DAA. Nah, di DAA itu kompleksitas algoritmanya dihitungnya matematika banget gitu. Jadi harus nulis fakta, pokoknya harus lengkap lah ya. Sementara kalau Pak Jimmy pendekatannya itu lebih algoritmik, jadi harusnya lebih, kalau buat orang komputer science gitu ya, lebih manusiawi gitu. Kalau buat orang informatik itu harusnya lebih manusiawi. Ya. Nah, jadi kalau contoh di sini ya misalnya, pertama kalian harus memahami algoritma FineMax itu ngapain nih, jalannya gimana. Nah, algoritma FineMax itu kan jalannya kalian udah tahu kan ya. Jadi pertama kali saya nyetel, misalnya saya bikin, ada array gitu ya, FineMax kan ya, ada array. Nah ini pokoknya mulai dari 1, 2, terus sampai N gitu ya, ini N-1 gitu ya. Nah kemudian pertama kali kan saya menyetel maksimumnya itu nunjuknya ke sini ya, ke 1 lah gitu ya. Nah makanya dia di sini lihat I1, I-nya mulainya dari 2 gitu, karena saya mulai loopingnya tuh mulai dari startnya dari sini gitu, dari indeks kedua. Nah kemudian di sini Bapaknya pengen ngasih tahu bahwa pola apa yang selalu tetap terjaga gitu ya, yang selalu tetap sama selama sesaat sebelum masuk loop dan selama loopnya itu berlangsung gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini kan ada AI max kan, ya, AI max ya. Lihat di algoritma. Ini agak seni ya, jadi saya juga agak susah mengajarkannya gitu ya.
ada A IMAX. Apa itu IMAX? IMAX itu yang pertama kali nunjuk ke sini kan ya. IMAX. Terus ini nama array-nya kan A gitu ya. A IMAX itu katanya isinya itu pasti akan selalu lebih dari sama dengan A1 sampai I-1 gitu. Kenapa saya bisa nulis begitu? A IMAX itu yang mana sih gitu? A IMAX itu ada di mana sih? Nah, kita kan nggak tahu ya IMAX-nya ada di mana ya. Jadi misal IMAX-nya tuh ada di satu tempat di J gitu ya, di indeks ke J gitu. Saya nggak tahu di mana gitu ya. Bisa jadi misalnya IMAX-nya sekarang udah ada di sini nih, misalnya ya. Misalnya IMAX-nya tuh nunjuknya di sini. Nah, kan ada variabel namanya I kan, selain IMAX kan. I itu yang jalan kalau nggak salah. Ada nggak I? Nah, ini ya, ada variabel I kan. I itu adalah variabel yang mengunjungi semua kotak gitu ya untuk mencari ini maksimum bukan ya? Ini lebih besar nggak ya? Ini lebih besar nggak kan gitu kan ya? Jadi I-nya pertama kali di sini, terus ke sini, terus ke sini, gitu kan ya? Jadi misal ini jadi udah kita kalau lihat loop it varian tuh posisinya udah jalan gitu, udah di tengah-tengah gitu. Misal I-nya tuh sekarang saya udah posisinya di mana ya? Misalnya I-nya tuh misalnya posisinya udah di sini lah. Nah, misalnya di sini ya, I-nya posisinya ya. Maka pertanyaannya adalah kalau sampai ada IMAX gitu ya. Kalau sampai ada IMAX, maka isi array yang di posisi IMAX itu pasti, saya bisa bilang dengan PD-nya, pasti dia itu lebih dari sama dengan gitu ya. Pasti dia itu lebih dari sama dengan A1, mungkin A2, A3, A4, pokoknya sampai kapan? Sampai I-1 gitu. Kenapa bukan sampai I misalnya? Mungkin oke, sebelum itu sebentar. Sebelum itu kalau misalnya I-nya di sini, IMAX-nya bisa ada di mana saja. Misalnya ini 1 2 3 4. Oke. Misalnya I-nya di 4 gitu ya. Kemungkinan posisi IMAX itu ada di mana? Bisa di mana aja range-nya? Coba. Di 1 sampai 3, Bu. Oke, 1 2 3 gitu. Nantinya mungkin kalau 1 sampai 3 ya. Nggak mungkin kan si IMAX-nya ada di 5 tuh nggak mungkin kan? Iya nggak? Ya, itu dulu harus paham gitu. Coba, mungkin nggak IMAX-nya ada di posisi 5 gitu, Anis? Coba. Nggak mungkin, Bu. Kenapa nggak mungkin? Satu tes dia ini. Kenapa nggak mungkin? Kelihatan harusnya dari algoritmanya gitu bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, saya kan kayak ngecek I-nya dulu gitu ya. Baru kemudian kalau ternyata isi yang sekarang saya lagi yang si I lagi lihat sekarang itu ternyata lebih dari yang ditunjuk oleh IMAX, si IMAX-nya kan dijadikan sama dengan I kan, gitu. Jadi dia ngegeser ke sana gitu. Oh, wah ternyata ini lebih besar nih gitu. Oke, IMAX-nya nggak di sini, tapi dia pindah nunjuknya ke sini gitu. Kenapa IMAX-nya dicoret? Yang dicoret bukan IMAX-nya, tapi dia nggak nunjuk ke sini lagi, tapi dia nunjuk ke sini gitu. Nah, proses dia nunjuk ke sini itu kan ada di dalam while kan, ya. Artinya iterasinya belum selesai gitu. Jadi yang bisa kita tulis dengan PD adalah bahwa kalimat ini tidak mungkin salah gitu. Kenapa? Karena pasti isinya IMAX itu pasti lebih dari sama dengan yang 1, yang 2, yang 3 pasti gitu. Entah itu IMAX-nya di mana, tapi pasti nilainya lebih dari sama dengan 1, 2, 3 gitu. Minimal sama dengan gitu ya. Tapi pasti lebih dari sama dengan. Tidak mungkin dia kurang gitu. Karena kalau kurang kan pasti kan IMAX itu kan fungsinya untuk menunjuk kepada angka yang paling besar gitu. Jadi pertanyaannya adalah mungkin kenapa kok nggak sampai I? Kenapa cuma sampai I-1 saja gitu? Ya. Kenapa kok batasnya itu cuma di sini gitu? Karena saya jawaban pertama adalah kenapa batasnya cuma di sini? Karena saya baru meriksa sampai sini aja gitu kan ya. Makanya si A IMAX itu baru paling besar kalau dibandingkan dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini gitu lah.
Yang ini kan belum dicek gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang misalnya AI max itu lebih dari sama dengan A1 sampai N gitu, nggak bisa. Kan belum dicek gitu. Orang I-nya aja baru sampai di 4 gitu kan ya. Kok bisa-bisanya sih dia bilang dia paling besar gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi saya cuma bisa bilang bahwa selama proses loop itu berlangsung, saya dengan PD-nya bisa bilang bahwa AI max-nya itu pasti akan selalu lebih dari sama dengan AI sampai I-1 gitu. Nah, kenapa sampai I-1? Karena pengecekannya ini gitu ya, pengecekannya ini kan terjadinya tuh di iterasi selanjutnya gitu. Ya, di iterasi selanjutnya gitu. Lihat nih, ini kan lihat nih. Ini satu iterasi ini ya. Jadi gimana ya? Ini nih, tulisan ini nih muncul setelah yang di dalam while-nya selesai dilakukan. Nah, kalau kalian lihat while di dalam while itu ada berapa aksi yang dikerjakan, kan ada beberapa aksi yang saya kerjakan, yaitu ada, dan ini ada baris 1, ada baris 2, ada baris 3, ada baris 4. Aksinya cuma ada 2 sebenarnya, ini sama ini doang gitu ya. Oh, sama ini sih, dia kan ngebandingin ya, itu bisa dianggap aksi juga sebenarnya, atau nggak usah lah ya, itu kondisi lah ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, setelah saya membandingkan, misal ya, tadi kan I-nya di sini, terus I-max-nya kan di 2 ya. Misal I-max-nya ini misalnya angkanya 1, ini angkanya 2, ini mungkin angkanya 0 gitu ya. Misalnya ini angkanya 5 gitu. Oke, misalnya gitu ya. Coba ya, perhatikan ya. Berarti kan I-max-nya kan posisinya di sini kan, di indeks kedua kan yang berisi 2 ini gitu, atau 3 lah ya, biar nggak bingung indeks sama angka. Oke, berarti I-max-nya kan nunjuknya ke indeks kedua kan, gitu ya, karena dia yang paling gede kan. Pas si I-nya ketiga kan nggak ditukar karena 0 kan lebih kecil gitu ya. Nah, pas di indeks yang ini, indeks yang keempat, ternyata 5 gitu. Nah, ini ketangkep kondisi ini kan di mana? Di sini kan, di baris ke-1 ini kan, di baris ke-1 kode while gitu. I gitu ya di situ ya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah I-max-nya jadi disuruh nunjuk ke sana gitu kan ya. I-max-nya isinya jadi 4 kan. Karena 5-nya lebih besar dari 3. Nah, tapi kemudian setelah ininya selesai, I-nya kan di increment ya. Naikkan I-nya, berarti posisi I-nya berapa? Di sini kan? Ya. Oke, di sini kan posisinya. Baru loop-nya selesai kan? Ya. Nah, kelihatan nggak? Bahwa makanya saya bilang AI max itu pasti nilainya lebih dari sama dengan A1 sampai I-1. Kita nggak bisa bilang AI max itu lebih dari sama dengan 1 sampai I. Kenapa? Ini kan I-nya pindah nih. Tuh ada aksi selanjutnya di keempat. Dia pindah dulu, baru setelah pindah saya ngeceknya baru di loop yang sesudahnya gitu kan ya. Artinya yang saya bisa bilang ketika yang pasti benar gitu ya selama loop itu berlangsung adalah bahwa AI max-nya lebih dari sama dengan A1 sampai I-1 aja gitu, nggak sampai I. Karena I-nya baru nanti, kan I-nya disuruh maju terus nanti baru ngeceknya di loop di iterasi yang selanjutnya. Gimana? Ngerti nggak sampai situ? Atau ada yang masih bingung? Si maksudnya gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang, ngerti. Oke, gitu ya. Jadi coba deh lihat ya. Udah ditulis aja loop invariannya gitu ya. Itu masih kenapa ya bisa dapat gitu ya? Apalagi kalau kalian dikasih algoritmanya terus disuruh nyari sendiri loop invariannya gitu. Ya lebih harus berpikirnya lebih banyak lagi gitu. Ya. Tapi kira-kira seperti itu kenapa loop invariannya ditulisnya begitu di Finex gitu ya. Nah, kemudian ini kan disuruh dibuktikan kan kalau nggak salah kan. Nah, ini loh. Nah, kata-kata ini nih ngerti nggak nih? Ini ada banyak tuh ya, basis, bla 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 bla, asumsi, bla bla bla, induksi, terminasi gitu ya. Jadi setelah kita dapat loop invariannya itu nggak berarti lah berhenti kan ya. Ini kan kata saya gitu. Kata saya ini harusnya AI max itu lebih dari sama dengan A1 titik-titik sampai I-1 gitu ya. Tapi kan kita harus membuktikan bahwa loop invarian kita ini benar. Ini kita kayak bikin hipotesis. Jadi dicobain nih loop invarian tuh dicoba-coba. Oh, kayaknya ini deh gitu.
Nah, gimana caranya kita membuktikan bahwa loop invarian kita itu benar? Kalau kita bisa membuktikan loop invarian kita benar, maka otomatis kita itu bilang bahwa algoritma kita benar. Karena artinya benar, loop-nya itu tidak berubah polanya gitu. Ada loop invariannya gitu ya, ada polanya gitu. Gitu lah kira-kira. Nah, coba ya. Cara membuktikannya adalah seperti ini. Pertama yang harus dibuktikan adalah basis. Basis itu adalah kondisi di mana sesaat kita sebelum masuk loop. Sesaat sebelum masuk loop. Jadi di sini nih. Ini kan sesaat sebelum masuk loop tuh ada ya di sini ya. Oke, jadi belum masuk loop atau biasanya kita sebutnya sebagai kalau di S1 tuh kita bilangnya itu iterasi ke 0. Iterasi ke 0 itu artinya belum masuk iterasi gitu. Nah, di basis kita lihat kan I-nya kan sama dengan 2 kan ya. Maka kita akan membuktikan apakah loop invarian ini benar gitu. Kenapa harus bisa sama dengan 2 sih gitu ya? Jadi gini, saya tuh kan bagaimana caranya membuktikan loop invarian, kita tuh mengklaim gitu ya, kita mengklaim bahwa AI max lebih dari sama dengan A1 sampai I-1 ini berlaku untuk I lebih dari sama dengan 2 gitu kan. Jadi dia berlaku nih di setiap iterasi. Pas iterasinya 2, iterasinya 3, iterasinya pas I-nya 4, pas I-nya 5, pas I-nya 6, dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi domain I-nya itu ini berlaku ketika I-nya lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Sampai N berarti ya harusnya. Domainnya apa sih? 2 sampai N harusnya ya. 2 sampai N ya ini ya. Jadi ini domain I-nya itu dia itu harus ada di 2, 3, sampai N. Gitu. Gitu loh ya. Sebenarnya ya kalau kalian mau ya, kalian mau gampang gitu ya. Itu ya kalian buktikan satu-satu aja. Cobain kalau N-nya 2, bener nggak return IMAX-nya? Coba kalau masukin 3, coba 4, coba 5. Tapi kan tadi saya bilang kalau N-nya sampai 500, berarti kalian harus nyobain 2 sampai 500 gitu. Nah, itu yang kita tidak inginkan gitu. Makanya kita bikin formula-formula seperti ini supaya kita bisa bilang bahwa bener kok iterasi 2 sampai ke N, terserah N-nya berapa, itu akan selalu berlaku itu. Gitu. Jadi pertama kali adalah kita harus membuktikan basis. Basis itu adalah posisi sebelum kita masuk loop. Jadi nilai terendah dari domain. Oke. Jadi kita masukin nih I-nya sama dengan 2. Gitu. Kalau bapaknya di sini pakai ini enggak ya? Pakai I ya. Kita masukkan nih. Coba kalau I-nya sama dengan 2, berlaku enggak? Oke, berarti kita tulis ulang. AI max lebih dari sama dengan A1 titik I-nya kan 2 ya. 2 minus 1 berapa? 1. Gitu. A1,1 kan ini A1 kan. Jadi AI max lebih dari sama dengan A1. Gitu. Begitu kira-kira ya. Jadi benar nggak AI max itu lebih dari sama dengan A1? Benar kan? Kenapa? Karena kan isinya AI max-nya itu A1 gitu kan ya. Pertama kali kan? Ya. Jadi kan sebenarnya saya tuh tahu ya. Sebenarnya dari sini kan saya punya fakta nih. Dari sini saya punya fakta bahwa isinya IMAX gitu ya. Isinya IMAX itu kan sama dengan 1 kan. Iya enggak? Itu kan fakta namanya ya. Kalau fakta itu yang tertulis ya, yang tertulis di algoritma itu namanya fakta gitu ya. Maka ini kan saya bisa gantikan IMAX-nya, berarti IMAX kan 1 tadi ya dari faktanya. Karena IMAX-nya kan isinya 1. Itu lebih dari sama dengan A1. Ya, ini kan trivia ya. Bener nggak A1 lebih dari sama dengan A1? Ya iyalah gitu. Jadi ngambil sama dengannya ya, bukan lebih dari. Maka ini apa ya? Terbukti benar gitu. This is trivia. So it's directly, we can say it's directly proven gitu. True apa namanya? Ya proven aja biasanya dibilangnya apa ya? Kalau bahasa Indonesia ya terbukti gitu. Ya proven ya biasanya kalau bahasa ini. Bahasa kerennya gitu. Maka ini adalah sesuatu yang trivia dan kita bisa langsung bilang bahwa ini terbukti untuk basis. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang selanjutnya gitu? Yang selanjutnya adalah ketika masuk ke dalam loop gitu ya, yang ini. Ini ya. Jadi asumsi bahwa asumsi bahwa ini hipotesis kita ini gitu ya, si klaim kita ini benar berlaku untuk ini
T itu sebenarnya ini sih ya ya inilah berlaku untuk inilah yang domain yang tadi dari mulai awal sampai akhir gitu. Ya. Bapaknya nulisnya pakai bahasa matematika, tapi itu sebenarnya artinya dia itu berlaku mulai dari 2 sampai N. Coba lihat tuh. 1 kurang T kurang sama dengan N. Berarti kan T-nya isinya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai N kan? Ya. Cuman dibahasakan supaya sebenarnya harusnya semua orang jadi ngerti gitu ya. Jadi saya harus membuktikan bahwa memang benar ini gitu ya, itu berlaku untuk itu gitu. Jadi saya nggak bilangnya sebagai I, tapi di sini bapaknya bilangnya sebagai T gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau cuma nulis dari sini doang, itu saya bisa nulisnya begini sih. I max lebih dari sama dengan A1 sampai I-1, di mana I-nya itu adalah di mana 0 kurang dari kok 0 sih? 1 ya. 1 kurang dari I kurang dari sama dengan N. Sama ini saya nulis gini. Bapaknya kenapa mengubahnya jadi T biar enggak rancu sebenarnya, karena kan kalau I itu kan adalah variabel yang kita pakai untuk I itu kan variabel yang kita pakai di algoritma yang dia tuh isinya tuh bisa jalan gitu ya, Nah, makanya bapaknya pakai T gitu. Kadang-kadang pakainya K, kadang-kadang pakainya J gitu ya, bebas. Tapi biasanya tidak menggunakan variabel yang sama yang ada di algoritmanya. Takut saru gitu ya. Karena kan di algoritmanya kan kita pakai variabel I gitu ya. Nah, kalau ini biasanya diganti, pakainya variabelnya kalau bapaknya T gitu ya. T ini mungkin menggambarkan time ya, maksudnya waktu di mana dia lagi di situ gitu, dianggapnya T. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus kita buktikan, yaitu ketika domainnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jangan dimasukin ke air dulu ya, nanti bareng-bareng. Nah, proses induksinya adalah ketika I-nya sama dengan T, itu kan ya. Ketika I-nya itu sama dengan T, maka dia berlaku benar. Jadi T sama I itu sesuatu yang kalau di sini gimana ya bilangnya? Ketika I-nya sama dengan T, itu artinya kan si I-nya tuh dianggap misalnya pada saat I-nya tuh sama dengan T itu tadi, misalnya T-nya anggap 4 gitu. Misal I-nya ada di 4 gitu loh. Si T tuh buat melambangkan itu loh. Kan tadi makanya diganti T, karena kalau nggak diganti T, nanti bingung nulis di sininya. Ketika I sama dengan I, nah bingung kan, ini I yang satu yang mana I? Jadi I yang pertama itu maksudnya I yang ada di algoritma, I yang di sebelah kanan itu maksudnya timestamp ketika dia berhenti gitu. Saya pengen mengumpamakan, artinya berapa, jadi gimana? Berapapun, dimanapun saya nunjuk, kalian tuh boleh bebas gitu sembarang. Oke. Kalau I-nya 7 gitu. Berlaku nggak loop invariannya? Oh, berlaku gitu. Kalau I-nya ada di 1000 gitu. Berlaku nggak loop invariannya? Gitu loh. Kita kayak ngomong gitu loh. Kalau si I kan dia pasti mendatangi semua kotak kan. Tapi kita tuh butuh ngomong dalam bahasa matematika. Kalau I-nya itu ada di T apapun sembarang, pokoknya saya mau nunjuk, itu harus berlaku benar gitu. Gitu loh. Ya. Kalau enggak, kalau tidak berlaku benar, artinya loop invariannya salah gitu. Oh, kok ini salah nih gitu. Kan harusnya dia nggak berubah. Mau T-nya berapapun gitu ya, nilai T-nya berapapun, itu harusnya nggak boleh berubah gitu ya. Nah, jika AI kurang sama dengan AI max, maka oke, ini dia mulai ngejalanin algoritmanya. Oke, mulai ngejalanin algoritmanya. Oke, silakan dilihat. Ini algoritma yang ini, yang di dalam while, di sini bapaknya bilang, jika AI kurang sama dengan AI max, gitu ya, kalau AI-nya kurang sama dengan AI max, oke, taruh di sini aja. Betul, betul. Siap, yang warna lain ya. AI max, sorry ya, intermezzo. Kalau AI kurang sama dengan AI max, artinya apa? Artinya apa? Apa yang dilakukan? Kan ini kan ada if ya. Kalau if itu kan berarti kan kondisinya kita mau menguraikan semua kemungkinan kondisi. Kondisi pertama,
kalau nilai AI-nya kurang sama dengan AI max, apa yang dilakukan oleh algoritmanya? Nggak masuk ke if-nya, Bu. Langsung Ah, di I nggak plus masuk. 1. Oke. Kalau dia kurang sama dengan AI max, artinya saya tidak melakukan apapun terhadap si variabel I max kan? Ya. Jadi saya baru ngomongin yang segini ya. Oke. Jadi saya baru ngomongin yang apa conditional statement-nya aja. Jadi lihat nih, jika AI kurang sama dengan AI max, maka nilai I max tidak diubah. Gitu ya. Nilai I max tidak diubah. Kalau nilai I max tidak diubah, oke. Kalau nilai I max tidak diubah, artinya berlaku kondisi sebenarnya AI max ya, AI max ya. Dia mulai dari AI max-nya itu pasti dia lebih, kalau ini ya, kalau kondisi ini terjadi, pasti AI max-nya itu akan lebih dari atau sama dengan A1 titik I. Ngerti nggak kalimat ini? Coba. Ngerti nggak kalimat ini? Kalau AI-nya kurang sama dengan AI max, maka saya tidak mengubah apa-apa, tapi berarti isinya AI max itu pasti lebih dari sama dengan 1 sampai I, bukan I-1. Loh, kok berubah gitu ya? Salah dong loop invariannya gitu. Di kondisi ini ya, di apa ya, aksi yang pertama lah yang ini. Saya bilang aksi yang pertama, yang ini aksi yang kedua. Coba bayangkan lagi tadi ini. Atau saya pindahin. Nah, saya gambar ulang deh ya di sini. Ini 1, 2 sampai N gitu ya. Terus katanya kalau AI-nya kurang sama dengan AI max, anggap tadi AI max-nya misalnya di sini gitu ya. Ini misalnya 2, 3, 1, 0 misalnya. Nah, terus misalnya ini I max, terus I-nya tuh udah di sini gitu ya misalnya. Oke. Nah, dia tuh bilang kalau AI-nya kurang sama dengan AI max, kondisinya berarti yang lagi begini kan. Berarti kan AI-nya kan 0. AI max-nya kan 3 gitu isinya ya. Ternyata 0 kan kurang sama dengan 3, bener ya? True ya. Maka AI max-nya itu pasti lebih dari sama dengan 1 sampai I, ya enggak? Jadi si nilai ini itu kan lebih dari segini kan? Mulai dari 1 sampai I, ya enggak? Ya. Oke. Ya. Betul gitu ya. Tapi ternyata oh berarti ini dong menyalahi loop invarian dong gitu. Nah, sekarang kan karena if jadi ada 2 kemungkinan. Oke, sekarang kita coba yang kemungkinan kedua yaitu ketika AI-nya lebih dari AI max. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah I max-nya sama dengan I, gitu kan ya? Yang dilakukan I max-nya sama dengan I. Nah, kalau I max-nya sama dengan I, misalnya ini 8 ya, saya ganti yang ini jadi 8. Kan jadi lebih besar nih. Karena lebih besar, maka kan I max-nya kan pindah ke sini kan. Nah, pindah ke situ kan ya, I max-nya kan. I max-nya pindah ke situ, maka pernyataannya jadi gimana? Bahwa I max-nya lebih dari sama dengan A1 sampai berapa? Coba. Sampai I. Sampai I juga kan? Ya kan? Karena I max-nya kan udah dipindahin ke sini, maka kita bisa bilang bahwa sebenarnya AI max itu ya pasti lebih dari sama dengan mulai dari 1 sampai I lah gitu kan ya. Oke. Jadi mau dia masuk if ataupun dia tidak masuk if, sama-sama loop invariannya jadi salah gitu. Gitu ya. Oke. Oh, berarti saya nggak bisa dong Bu pakai loop invarian yang ini karena salah nih, katanya kok dia bilangnya ini 1. Oh, tapi tenang-tenang gitu ya. Kenapa? Karena itu baru aksi pertama gitu. Sementara di loop kan ada 2 aksinya. Jadi kalau ini udah oke, udah selesai, ini kan ya aksi pertamanya udah selesai untuk 2 kemungkinan, maka kita melakukan aksi yang kedua karena masih sama-sama di dalam loop di iterasi yang sama kan. Aksi keduanya adalah I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1 artinya si I-nya yang tadinya di sini, dia bergeser ke sebelahnya. Jadi di sini kan? Nah, ketika I-nya bergeser di sini, maka pernyataannya jadi gimana?
Karena ini kan nggak ada if ya, jadi dua-duanya berlaku. AI max lebih dari sama dengan A1 sampai berapa? -1. I-1 gitu ya. Ternyata setelah saya menjalankan kedua aksinya, ternyata dia benar lagi gitu. Nah, kalau sampai ada aksi ketiga atau keempat atau kelima, itu masih deg-degan tuh ya. Aduh, bener nggak ya gitu. Karena kita harus tetap menjalankan aksi yang ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai semua aksi yang di dalam blok while itu selesai, dan sesaat sebelum dia kembali, kan kalau while kan muter lagi ke sana ya, habis selesai melaksanakan semua aksinya kan dia balik lagi. Maka terakhirnya dia harus benar gitu. Harus benar, harus sama dengan yang tadi kita klaim. Nah, kalau kita lihat kan dia cuma 2 aksi dan ternyata terakhirnya kan pernyataannya begini gitu ya. Gini gitu ya. Artinya, wah, sama nih gitu ya sama loop invarian yang tadi sudah kita klaim. Artinya apa? Kalau ternyata sama dengan yang tadi kita klaim, maka jadinya itu apa ya? Bukan hoax gitu ya. Kita mengklaim sesuatu, kemudian kita bisa membuktikan bahwa klaim kita itu benar, jadinya bukan hoax gitu ya. Jadi kalau bapaknya pendekatannya itu algoritmik sehingga cukup gitu ya. Hanya dengan kata-kata saja. Ini kan pakai kata-kata aja gitu. Jadi mainan logika aja gitu ya. Maksudnya kok ini sih gimana sih cara membuktikan misalnya dia tuh selalu benar untuk setiap iterasi gitu ya. Untuk sembarang nilai apapun yang kita masukkan ke I itu dia selalu berlaku benar tuh si loop invariannya. Nah itu kita tuh kayak ngomong, coba, ayo kita jalanin algoritmanya. Misalnya yang di baris ke-1, kan itu ada if tuh, jika AI-nya, kayak gitu. Ya, jadi hanya ngomong aja. Ya. Jadi agak berbeda pendekatannya dengan waktu S1. Kalau S1 tuh benar-benar teknis ditulis. Misalnya isi I-max sebelum ini berapa, terus isi I sebelum masuk iterasi berapa, terus dihitung. Ya, jadi ini lebih logik gitu ya. Kalau buat saya lebih suka sih kalau begini gitu, karena ini mainannya logika gitu. Kita tidak perlu menghafal apapun, kita tidak perlu nginget apa ya variabel apapun gitu ya untuk membuktikan, ini murni logika gitu. Oke. Nah, itu tadi sampai mana ya? Oke, nah ini ya. Pada baris terakhir dalam loop, nilai I bertambah, ini ya ini ya mudah-mudahan tangan saya kelihatan nggak sih? Ini tangan ini. Saya muter-muter ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, oke. Jadi pada baris terakhir dalam loop, nilai I bertambah atau berlaku I sama dengan T plus 1 gitu ya. Karena kan tadi kita pertama kali kan ngambil T-nya tadi 4 gitu ya. T-nya kan 4 gitu. Berlaku I-nya T plus 1. Dan kita peroleh kembali kondisi loop invarian semula gitu, bahwa AI max itu lebih dari sama dengan nih, bapaknya kurang ya. Harusnya lebih dari sama dengan 1 sampai I minus 1 gitu. Ini harus lebih dari. Nah, ini kalau kalian ngerti waktu bapaknya nerangin ini, sebenarnya kalian bisa protes, Pak, kok lebih dari, Pak? Harusnya lebih dari sama dengan dong, Pak. Karena bisa jadikan sama, ada kemungkinan nilainya sama. Untuk nilai I yang baru gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya itu udah ngerti kan enak ya, baca slide itu kayaknya terang benderang gitu. Oke. Nah, tadi basis udah. Basis itu adalah pembuktian bahwa pembuktian bahwa dia berlaku sesaat sebelum masuk while. Kemudian yang kedua adalah proses induksi. Proses induksi itu adalah proses pembuktian kalau loop invarian itu berlaku saat dia muter-muter di dalam while, jadi di dalam loop. Nah, yang terakhir adalah yang perlu kita buktikan bahwa memang benar pada saat terminasi dia menghasilkan nilai yang kita harapkan gitu ya. Kapan dia berhenti loopnya gitu. Nah, ya itu dulu ya. Kapan loopnya berhenti? Kan dia akan sampai di I-max yang terakhir kalau loopnya berhenti kan. Kalau loopnya nggak berhenti, dia nggak nyampe-nyampe tuh return, ngelup aja di situ gitu. Kapan loopnya berhenti? Kapan loopnya berhenti? Waktu I-nya lebih besar dari N. Waktu I-nya lebih dari N. Kapan tuh? Ketika nilai I-nya sama dengan berapa? N.
waktu I-nya sama dengan N, masih masuk nggak ke loop? Oh iya, masih. Berarti Berarti I-nya N berapa? plus 1. Oke, N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena incrementnya plus 1 gitu ya. Kalau ini ya diubah N incrementnya plus 2, bukan N plus 1 ya. Gitu. Karena dia incremental gitu ya, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, makanya saya bisa tahu dengan pasti bahwa nilai I-nya pada saat dia keluar dari loop itu pasti N plus 1. Nggak mungkin N plus 2 atau N plus 3 gitu. Pasti N plus 1. Karena dia incrementnya 1, 1. Gitu kan ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa dari loop invarian, kita tahu bahwa tadi I max itu lebih dari sama dengan AI sampai, saya nulisnya gini aja, I minus 1. Kan gitu kan ya. Ini kan loop invarian kita ya. Nah, sekarang kita pengen ngecek apakah dia berlaku untuk yang tadi terakhir tadi, I-nya yang terakhir gitu. Ini bukan I yang ini 1. I yang terakhir tadi gitu. Maka kita ganti saja I-nya ini dengan IT tadi. Jangan IT ya, IE berarti. Pokoknya yang terakhir lah gitu ya. Berarti I max itu lebih dari sama dengan A1 titik sampai I yang terakhir gitu. I yang terakhirnya ini kan si I-nya ini tadi kan berapa? N plus 1 kan ya? Ya kan? Kita dapat persamaannya ini kan ya? Bahwa I sama dengan N plus 1. Ya udah berarti kita ganti gitu. Ini N plus 1 min 1 gitu. AI max lebih dari sama dengan A1 titik M. Mungkin ajaib gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya saya itu cuma pengen memperlihatkan bahwa pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya ini kan kalau di sini kan saya cuma kesannya saya cuma cerita dia pas di dalam loop. Tapi nanti pada akhirnya gitu ya, pada saat I N tadi, IE gitu ya, pada saat I di terakhir, itu pasti nanti jadinya begini gitu. Bahwa AI max itu pasti akan lebih dari sama dengan A1 sampai N gitu. Yang artinya adalah kalau kita tadi balik lagi ke I max E, itu dia pasti akan menunjukkan posisi di mana maksimum itu berada gitulah. Berada dari pernyataan AI max lebih dari sama dengan A1 sampai N, itu kan kita bisa tahu bahwa I max-nya itu menunjuk kepada indeks di mana nilai terbesar dari array A itu berada. Ya, jadi yang perlu diingat adalah pembuktian ini pertama harus dibuktikan ketika di basis, kemudian bisa dibuktikan ketika pada saat induksi, dan terakhir bisa dibuktikan ketika dia terminasi. Cara lihat terminasi, pokoknya lihat aja loopnya berhentinya kapan gitu. Kalian harus bisa bilang bahwa oke, loopnya berhenti pada saat I-nya sama dengan N plus 1. Kemudian tinggal disubstitusi aja si I-nya gitu, ke loop invarian kita. Kalau loop invarian kita benar, harusnya dia akan balik lagi ke klaim tadi bahwa AI max itu harusnya lebih dari sama dengan A1 sampai N gitu kan. Itu tujuan si find max kan itu gitu. Bahwa si I max-nya itu isinya, AI max-nya itu isinya lebih dari sama dengan A mulai dari 1 sampai M gitu. Begitu. Main ya siang-siang membahas begini. Gimana?